Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Kembali lagi kita berjumpa pada tanggal 28 Desember 2022. Hari keempat dalam oktav Natal, gereja merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Sermagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Matius, bab 2 ayat 13 sampai 18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana-mana di dunia ini saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada bencana alam, ketika ada perang, apakah antar negara, antar suku, antar kelompok, maka yang paling tidak berdaya itu adalah anak-anak. Maka sudah menjadi kesepakatan yang tidak tertulis bahwa dalam keadaan darurat, yang pertama-tama diselamatkan ialah anak-anak, lalu kemudian menyusul para wanita, orang tua dan orang sakit. Golongan lemah ini mendapatkan perlindungan umum. Maka saudari-saudara membaca kisah atau teks pada para kanak-kanak martir yang menjadi korban dibunuh secara sadis karena ketakutan Raja Herodes. Sungguh merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang memilukan. Tragedi yang sungguh kejam. Maka sekali lagi, betapa situasi itu mencekam. Kita bisa membayangkan, saudari-saudara, perasaan situasi kondisi para orang tua di Yerusalem yang mempunyai anak-anak yang umurnya 2 tahun ke bawah pada masa itu. Pembunuhan massal anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah menjadi kekejian yang luar biasa karena ketakutan Raja Herodes. Kekejaman Raja Herodes itu, saudara-saudari, memang bukan sebuah isapan jempol. Bahkan saudari-saudara, Kaisar Agustus yang hidup di masa yang sama berkata demikian tentang Herodes. Lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi putranya. Karena Herodes tidak segan-segan membunuh putranya sendiri, darah dagingnya sendiri, karena takut kekuasaannya akan direbut atau untuk mempertahankan kekuasaannya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dewasa ini, pada masa kita pun, kita mendengar upaya perlindungan anak gencar diperjuangkan.
Karena seringkali memang anak-anak menjadi sasaran korban kekerasan orang-orang dewasa. Karena berbagai alasan, karena berbagai motivasi, atau karena berbagai macam intensi dan kepentingan. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan gereja. Karena itu mereka harus dilindungi, justru bahkan harus dipersiapkan agar bertumbuh dengan baik dalam roh dan kebenaran. Saudari-saudara, kelahiran Yesus sungguh menggetarkan hati Raja Herodes. Sebagai manusia, dia tidak ingin kekuasaannya beralih. Dia takut bahwa akan ada orang yang merebut kedudukannya. Sebuah kecemasan yang tidak disertai dengan pengertian yang benar tentang Mesias. Sebab Mesias sesungguhnya bukan datang untuk menjadi raja dunia. Tapi itulah yang terjadi dalam hati dan pikiran Herodes. Dia yang sedang berkuasa, dia yang sedang menikmati jabatannya, tidak mau ada, katakanlah, orang yang barangkali menjadi tandingannya, barangkali menjadi kompetitornya, saingannya. Bahkan anaknya sendiri pun tidak segan-segan dibunuh demi mempertahankan kuasanya. Oleh karena itu, saudara-saudari, setelah gagal mendapatkan informasi tentang tempat di mana Yesus lahir, maka Herodes memerintahkan agar semua anak laki-laki sulung yang lahir pada masa itu dibunuh, mereka yang usianya 2 tahun ke bawah. Herodes ibarat menggunakan jurus gajah mabuk, jurus gelap mata, demi untuk memastikan bahwa raja baru, saingan yang dianggapnya sebagai kompetitor itu, tidak boleh pernah bertumbuh, apalagi sampai menjadi raja. Oleh karena itulah, saudara-saudari, lalu intervensi Allah terjadi lagi di dalam menyelamatkan, di dalam mempersiapkan putranya, di dalam menghindarkan dari bahaya Herodes. Berita itu sampai ke telinga Yosef dan Maria juga tentu saja. Dan Allah mengetahui rencana jahat Herodes. Karena itulah dia memperingatkan, Tuhan memperingatkan Yosef dan Maria. Teristimewa Yosef melalui mimpi untuk pergi meninggalkan Betlehem. Mereka diminta untuk pergi ke Mesir untuk menyelamatkan anak ini. Dan menurut tradisi saudara-saudari, Yosef dan Maria bersama Yesus tinggal di Mesir selama 2,5 tahun sampai Herodes mati. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Demikian pesan dari Tuhan kepada Yosef yang kemudian dilakukan dengan baik. Saudara-saudara, manusia yang berakal budi, manusia yang berhati atau yang punya hati nurani, apalagi manusia yang beriman, sudah layak dan sepantasnya berjuang untuk menemukan berbagai strategi, berbagai cara untuk melindungi anak-anak kita dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam praktik kekerasan, dari berbagai macam praktik manipulasi hak anak, pelecehan terhadap hak dan martabat mereka, pembunuhan yang merusak karakter dan menghilangkan jiwa anak-anak. Saudari-saudara, mari kita lihat di sekitar kita masih banyak anak yang menjadi korban dari orang-orang dewasa dengan motivasi dan kepentingan tertentu. Banyak anak-anak digugurkan dengan macam-macam alasan. Banyak anak-anak kurang diperhatikan pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Mari sebagai orang-orang beriman kita, seperti ajakan tema Natal KWI dan PGI,
pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, menjadi juga inspirasi dan semangat bagi kita untuk memberikan perlindungan yang layak dan pantas, perlindungan yang maksimum untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Merekalah masa depan bangsa dan gereja. Selamat beraktivitas saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang menjadi juru selamat bagi dunia, juru selamat kami. Namun sekian banyak anak telah menjadi korban kekejaman Herodes karena takut kekuasaannya akan direbut, takut kehilangan kuasa dan jabatan. Pada masa ini Tuhan, masih banyak anak yang menjadi korban kekejaman, korban kekerasan, korban manipulasi. Semangatilah kami agar kami memberikan perlindungan yang layak dan pantas untuk mereka, dan kuatkan kami agar terus menjadi berkat bagi anak-anak di seluruh dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, anak-anak di seluruh dunia khususnya. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.